Pertanyaan pertama, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan antara lain: 1. Interferensi bahasa ibu. Interferensi menurut KBBI adalah masuknya unsur serapan ke dalam bahasa lain yang bersifat melanggar kaidah gramatika bahasa yang menyerap. Di sini dapat diartikan bahwa bahasa ibu kita, yakni bahasa Indonesia, mendapat serapan dari bahasa asing, contohnya bahasa Inggris. Faktor yang kedua adalah keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis. Orang-orang zaman dulu banyak yang tidak melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang tinggi. Rata-rata hanya sampai SD atau SMP. Hal ini dapat menyebabkan pengetahuan mereka tentang penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi terbatas. Faktor yang ketiga adalah kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. Dengan terbatasnya waktu pembelajaran, tentu penguasaan kaidah penulisan yang baik belum tercapai. Beberapa orang menulis kata ejaan seperti yang mereka dengar atau yang mereka ucapkan. Faktor yang keempat adalah kurangnya ketelitian dalam menulis. Kurangnya ketelitian dalam menulis juga ikut andil sebagai penyebab terjadinya kesalahan ejaan. Kesalahan dalam mengetik atau menulis sangat wajar terjadi. Namun apabila tidak segera diperbaiki, akan menimbulkan dampak yang tidak baik untuk kedepannya. Contoh kesalahan ejaan yang sering muncul antara lain: 1. Aksesoris. Seharusnya adalah aksesori. Yang kedua adalah desain, yang seharusnya desain. Yang ketiga, kerupuk, yang seharusnya adalah kerupuk. 4. Kaos, yang seharusnya adalah kaos. Yang kelima, telur, yang seharusnya adalah telur. Pertanyaan yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halamannya. Sedangkan kutipan tidak langsung, nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. 1. Kutipan langsung tidak mengalami perubahan pada teks yang hendak dikutip. Terdapat penggunaan tanda titik berspasi yang berjumlah 3 buah di bagian kutipan yang dihilangkan. Terdapat tanda kurawal yang dapat digunakan jika penulis ingin menambahkan informasi pada kutipan yang dicantumkan. Contoh 1. Menurut Pati 5 tahun 2013 halaman 4, mahasiswa dianjurkan sejak awal untuk menentukan metode seperti penelitian apa yang akan digunakan pada penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Mahasiswa perlu memasukkan pandangan yang luas dan yaitu suatu pandangan yang mendukung asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis, kualitatif dan kuantitatif. 2. Kutipan tidak langsung mengalami perubahan pada teks yang dikutip. Tidak ada perubahan ide pikiran dari teks yang dikutip. Disampaikan dengan gaya bahasa dan pemahaman penulis terhadap kutipan yang ditampilkan. Diakhiri dengan nomor kutipan, serta tidak diakhiri dengan tanda petik 2. Adapun nomor kutipan yang dicantumkan pada kutipan mempunyai fungsi sebagai catatan kaki yang menerangkan sumber kutipan berasal. Contoh 2, tombol navigasi adalah sebuah tombol yang digunakan oleh para pembaca blog untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari sebuah blog. Dengan adanya tombol navigasi, pembaca dapat mencari topik yang ingin mereka baca tanpa perlu membuka satu persatu halaman sebuah blog. Dikutip dari Wahyu Syakban, Build Your Blogger XML Template, Yogyakarta, Andi, tahun 2010, halaman 197. Yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi?
Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam menulis biografi, biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Berikut ini adalah contoh biografi. Sedangkan bibliografi, berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan, atau daftar tentang suatu subjek ilmu, dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Berikut ini adalah contoh bibliografi. Pertanyaan yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kedua kata ini sering digunakan oleh masyarakat untuk maksud yang sama, yakni mengandung pengertian saat atau waktu. Padahal kedua kata tersebut maknanya tidak sama. Maka berikut ini saya akan mencoba menjelaskan penggunaan atau penempatan kedua kata tersebut. Kata jam menunjukkan makna masa atau jangka waktu, sedangkan kata pukul mengandung makna saat atau waktu. Dengan demikian, jika yang ingin diungkapkan itu masa atau jangka waktu, maka kata yang tepat digunakan adalah jam, bukan pukul. Contohnya, saya tidur di malam hari selama 5 jam. Saya belajar setiap hari selama 6 jam. Warnet itu buka 24 jam, dan seterusnya. Sebaliknya, jika maksud yang ingin diungkapkan adalah saat atau waktu, maka kata yang tepat digunakan adalah pukul, bukan jam. Contohnya, perkuliahan hari ini akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya biasa bangun pagi pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, dan seterusnya. Pertanyaan kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa sebagai sistem bunyi bermakna artinya, satu, bahasa itu adalah sebuah sistem. Sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem terbentuk oleh sejumlah unsur yang satu dan yang lain berhubungan secara fungsional. Bahasa terdiri dari unsur-unsur yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. Sebagai sebuah sistem, bahasa itu bersifat sistematis dan sistemis. Sistematis artinya bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak tersusun secara acak. Sistemis artinya bahasa itu bukan merupakan sistem tunggal, tetapi berdiri dari sub-subsistem atau sistem bawahan. Yang kedua adalah bahasa itu berupa bunyi. Menurut Krida Laksana tahun 1983, bunyi adalah kesan pada pusat syaraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan dalam tekanan udara. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia, tetapi juga tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Yang ketiga adalah bahasa itu bermakna. Salah satu sifat hakiki dari bahasa adalah bahasa itu berwujud lambang. Sebagai lambang,
Bahasa melambangkan suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi itu. Maka dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna. Karena bahasa itu bermakna, maka segala ucapan yang tidak mempunyai makna tidak dapat disebut bahasa. Hal tersebut berkaitan dengan penggunaan bahasa sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Selain sebagai alat komunikasi maupun berinteraksi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Bahasa juga berfungsi sebagai identitas suatu suku atau bangsa karena keunikannya, karena setiap suku atau bangsa tentunya memiliki bahasa yang berbeda.